ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca berkaitan dengan zikir at-tasyahhud, yaitu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka. Pada zikir at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Disebutkan pada lafaz tasyahud ini, di sini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Namun datang dari sebagian sahabat, datang dari sebagian sahabat, ada yang berijtihad mengganti lafaz tasyahud ini tadi dengan lafaz at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini datang pada sebagian riwayat dari sahabat. Alasan mereka bahwasanya dulu ketika Nabi SAW masih hidup, maka dengan lafaz assalamu alaika, karena Rasul masih hidup. Namun karena Rasul telah wafat, diganti dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Namun wallahu alam, ini ijtihad dari sebagian sahabat, dulu pernah anak amalkan seperti itu. Namun wallahu alam, pendapat yang rajih insyaallah taala, dan itu pendapat yang masyhur dari banyak mayoritas para sahabat, tetap lafaz ini tadi tidak diubah, tetap dengan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian juga di sini disebutkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga keselamatan tercurahkan untuk kita dan kepada hamba-hamba yang saleh. Ini juga merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam berdoa. Ketika kita menggabungkan doa untuk kita dan untuk orang lain, maka mulailah dengan diri kita, baru orang lain. Seperti ini tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Oleh karena itu, termasuk yang dikritikkan oleh para ulama kepada Ibnu Salah dalam kitabnya Ulumul Hadis, menyebutkan doa terhadap orang lain baru untuk dirinya. Namun yang lebih tepat dalam berdoa, mulailah dari kita, seperti antum mengatakan hafizani Allah wa iyyakum. Keliru kalau seandainya antum mengatakan assalamu alaikum wa iyaya, atau assalamu alaikum wa alayya, itu keliru, atau misalkan barakallahu fikum wa fiyya, itu keliru. Tapi mulai dari diri kita, baru untuk orang lain. Sehingga disebutkan oleh sebagian mereka, para ulama menyebutkan dia ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, seseorang mendoakan untuk diri dia, itu tidak ada masalah. Yang kedua, dia mendoakan orang lain, juga tidak masalah. Yang ketiga, kondisi menggabungkan dalam konteks doa tadi, dia dan orang lain. Maka ibda binafsik, mulai pada dirinya antum, baru mendoakan orang lain. Jadi kalau antum mau doa, mendoakan orang tua, antum doakan dulu diri antum, Rabbighfirli wali walidayya. Jangan antum Rabbighfirli wali walidayya,
Rabbighfir wali walidai atau Rabbighfir li walidai. Tidak berbolehkan ya. Kemudian di sini disebutkan doa untuk hamba-hamba yang soleh. Nah, orang dikatakan orang yang soleh disebutkan ada faedah dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, yang namanya as-saleh definisinya yang masyhur, yang ma'ruf, al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquq ibadihi. Yang namanya saleh adalah orang yang menunaikan hak-haknya Allah azza wajalla dan hak-hak hamba. Itulah disebut dengan saleh, orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Nah, kemudian setelah seseorang membaca tasyahud, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini dibaca di tasyahud awal. Dibaca di tasyahud awal. Menurut pendapat jumhur, mayoritas para ulama, dibaca di tasyahud awal ya. Sebagian para ulama mengatakan di tasyahud awal juga dibaca salawat kepada Nabi SAW. Jadi pada tasyahud awal menurut sebagian para ulama juga baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Difahami? Nah, ini sebagian para ulama ada yang mengatakan ini juga dibaca di tasyahud awal. Jadi baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini dibaca di tasyahud awal juga. Seingat ana, ini pendapat disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di kitab beliau Sifat Salat Nabi. Ya, Sifat Salat Nabi. Wallahu alam, ana agak samar apakah Syekh Abdurrahman Sa'di juga menyebutkan dalam Manhajus Salikin. Ana samar-samar, seingat ana dulu kayaknya ada, ini juga termasuk fatwanya atau pendapatnya Syekh Abdurrahman Sa'di, kayaknya seperti itu. Ya, ana agak samar. Tapi seingat ana ketika dulu belajar dengan Syekh Abdurrahman Al-Adani, itu juga pendapatnya Syekh Abdurrahman Sa'di disebutkan dalam Manhajus Salikin. Wallahu alam, perlu dicek lagi. Tapi yang ana yakin itu pendapatnya Syekh Al-Albani. Namun pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan cukup pada tasyahud awal membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pada tasyahud kedua barulah membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian setelah selesai di tasyahud yang kedua membaca salawat, maka dia membaca doa. Ada beberapa doa yang perlu dibaca setelah tasyahud akhir. Di antaranya adalah berdoa meminta perlindungan dari 4 perkara. Meminta perlindungan dari 4 perkara. Yang disebutkan di sini ad-du'a ba'da tasyahudil akhir, doa setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Sebagian para ulama berpendapat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara ini tadi hukumnya wajib. Sehingga mereka ada yang berpendapat membaca doa ini tadi hukumnya wajib. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil
wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebagian para ulama ada yang berpendapat hukumnya wajib, ya. Namun Allah alam pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur mereka mengatakan tidak wajib, ya, tapi disunnahkan, dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara ini tadi. Kemudian doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Sama seperti tadi, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa al-ma'sam wal maghram, yaitu dari hutang. Kemudian juga Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uraddu ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ya. Kemudian juga Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabr. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini beberapa doa yang dianjurkan, ya, untuk dibaca setelah tasyahud akhir, ya. Wallahu ta'ala bishawab. Ada 3 tadi doa, tolong dihafalkan, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uraddu ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Dan juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini beberapa doa yang selayaknya antum hafal. Nanti akan ujian, ya. Akan ujian. Nanti akan ada ujian. Ini udah mau menjelang akhir tahun, ya, ujian semester. Di antaranya sholat, ya. Nanti ujian fikihnya sholat, nanti ujian tauhidnya juga nanti ada, ya. Fikih tauhid itu ana yang menguji. Yang sampai antum jawab, boleh nggak bertawasul kepada selain Allah? Boleh. Nah, jawabannya langsung anak turunkan ketika sana, apalagi anak takhasus. Wallahu ta'ala bishawab. Boleh tidak tawasul kepada selain Allah? Boleh tidak? Berrazak boleh tidak bertawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dirinci, ya. Kalau bertawasul yang dimaksud di situ adalah berdoa dengan doa orang soleh yang masih hidup, itu boleh. Kalau yang sudah mati tidak boleh. Wallahu a'lam.